Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian tasawuf kita masih mengkaji tentang as-sabru 'alal bala'i wasyiddah, yaitu sabar terhadap cobaan dan kesusahan. Qal haddatsana Abu Ahmad Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Fulani bis Samarkand bi isnadihi an Humaid At-Tawili an Anas bin Malik radhiyallahu an qal. Dari Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, au arada ayyusafihi, atau Allah ingin mengangkat hamba tersebut menjadi kekasihnya, menjadi manusia pilihan, sabba alaihil balaa sabban, niscaya Allah timpakan terhadap hamba tersebut berbagai macam bala, wasajjahu alaihi sajjan, dan Allah curahkan atas hamba tersebut berbagai macam bala. Wa idza da'ahu, ketika hamba tersebut yang sedang tertimpa bala berdoa kepada Allah, qalatil malaikah, para malaikat berkata, ya Rabbi, sautum ma'rufun, wahai Tuhanku, ini adalah suara yang sudah terkenal. Fa idza da'ahu saniyah, ketika dia berdoa kepada Tuhan kali yang kedua, faqal ya Rabbi, ia berkata, wahai Tuhanku, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, labbaika wa sa'daika, la tas'alni syai'an illa a'taituka, au dafa'tu anka ma huwa syarrun, wa adkhartu indi laka ma huwa afdalu minhu. Labbaika, kata Allah, selamat datang, wa sa'daika, dan berbahagialah kamu, la tas'alni syai'an, kamu tidak meminta sesuatu kepadaku, illa a'taituka, kecuali aku memberikan untukmu, atau aku tolak daripadamu sesuatu yang dia itu merupakan keburukan, dan aku simpan di sisiku bagimu apa yang lebih baik daripadanya. Fa idza kana yaumul qiyamah ji'a bi ahlil a'mal fawuffu a'maluhum bil mizan, maka apabila hari kiamat sudah terjadi, para pelaku amal didatangkan,
lalu amal-amal mereka itu semuanya ditimbang bil mizan, dengan timbangan. Ahlus salah wasiyam wasadakah wal hajju, orang-orang yang punya amalan salat ditimbang, orang-orang yang punya amalan siam puasa ditimbang, yang bersedekah ditimbang, yang berhaji ditimbang. Tsumma yukta bi ahlil bala, kemudian di belakang itu didatangkanlah seorang hamba yang kehidupannya penuh dengan cobaan, penuh dengan bala. Fala yunsabu lahumul mizan, tapi untuk hamba itu tidak Allah tegakkan untuknya mizan, timbangan. Amalnya tidak ditimbang oleh Allah. Orang yang dapat bala di dalam kehidupan ini, amalnya tidak ditimbang oleh Allah. Wala yunsyaru lahumud diwan, dan tidak diserahkan oleh Allah, dihamburkan oleh Allah baginya catatan amalan. Wa yusabbu alaihimul ajru subban kama yusabbu alaihimul bala, dan dicurahkan untuk mereka, dituangkan untuk mereka pahala sebagaimana dicurahkan, dituangkan dulu untuk mereka bala. Fayawaddu ahlul afiyah fid dunya law annahum kanat tuqradu ajsamuhum bil maqaridi lima yarawna mimma yadhhabu bihi ahlul bala minat thawab. Ketika itu orang-orang yang di dunia hidup dalam keadaan sejahtera, orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan sehat wal afiat, mereka menginginkan lau annahum kanat tuqradu ajsamuhum bil maqarid, seandainya dulu lidah mereka itu atau tubuh mereka itu, ajsamuhum, tubuh mereka itu dipotong dengan gergaji, lima yarau, karena mereka sudah melihat mimma yadhhabu bihi ahlul bala minat thawab, apa yang dibawa oleh orang-orang yang banyak menerima bala di dunia, yaitu berupa pahala. Nah, para jemaah, hadis yang pertama para jemaah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa seseorang apabila Allah menginginkan kebaikan kepadanya, atau apabila Allah ingin jadikan dia manusia pilihan, maka Allah pasti akan mencurahkan berbagai macam bala kepadanya. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang baik menurut Allah, ketika kita ingin menjadi manusia pilihan di sisi Allah, maka bersiap-siaplah. Akan datang kepada kita berturut-turut, bersambung-sambung, tidak akan putus-putus, terus berbagai macam bala akan menimpa kita. Maka tidak bisa kita menginginkan menjadi manusia pilihan di sisi Allah, menjadi orang baik menurut Allah, tetapi di sisi yang lain kita tidak mau dicoba oleh Allah. Tanya perle wujud ke aulia kadang, tapi handa tim dicoba oleh Allah. Han mungkin tanya wujud ke aulia, tanya wujud ke orang alim, ke orang alim, tapi kita tidak mau dicoba oleh Allah, tidak mungkin jadi orang alim. Semua orang yang sekarang ini menjadi alim, mereka terkenal dengan kealimannya, dulu mereka itu pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu pengetahuan. Di saat anak-anak yang sebayanya mungkin bermain-main dengan berbagai macam permainan, menonton berbagai macam tontonan, tapi mereka bergelut dengan mencari ilmu pengetahuan, dengan meninggalkan itu dengan kesabaran. Jadi tidak mungkin menjadi manusia pilihan kalau kita tidak dicoba oleh Allah. Maka ketika Allah ingin memilih seseorang hambanya menjadi kekasih beliau, maka pasti Allah turunkan cobaan kepada hamba tersebut. Itu sudah menjadi hal yang pasti.
Kemudian ketika hamba pilihan itu berdoa kepada Allah ketika Allah mencobanya, maka suara yang keluar dari mulutnya itu menjadi ma'ruf, sudah dikenal oleh seluruh malaikat, dan suaranya itu menggugah Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang diminta oleh Allah akan diberikan, atau Allah akan menjauhkan apa yang buruk daripadanya dengan sebab permintaan. Tapi para jamaah, orang kalau sudah dijadikan oleh Allah sebagai manusia pilihan, maka doanya itu akan irit. Dia tidak mengeluh, tidak cepat-cepat berdoa kepada Allah. Ada gebi sakit di Allah. Seseorang yang ingin diangkat oleh Allah menjadi manusia pilihan, menjadi orang yang baik di sisi Allah, lalu dicoba dengan penyakit, tidak serta-merta langsung dia berdoa, ya Allah sembuhkan saya, tidak. Karena manusia pilihan itu pasti akan menghadapinya dengan sabar, bukan dengan memohon pertolongan. Nabi Ayub, para jamaah, yang terkenal dicoba oleh Allah dengan penyakit, diriwayatkan dalam satu riwayat beliau baru menyampaikan keadaannya kepada Allah setelah 40 tahun beliau menderita penyakit. Itu pun dari segi lafaz, bukan dari segi makna. Kalau kita melihat, beliau bukan meminta apa-apa kepada Allah, cuma beliau menyatakan keadaannya. Beliau tidak meminta permintaan, tapi beliau cuma membuat pernyataan, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nyoba hatadanya long kamuri mekarat ya Allah, dro yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hana gepegah na pupulih ku ya Allah, hai ku dele, hana gepegah tagai long kamuri mekarat ya Allah. Anni masaniyad durru, saya benar-benar ditimpa oleh kemudaratan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah beliau bersabar puluhan tahun, ya. Jadi tidak langsung memohon kepada Allah untuk dihilangkan bala. Tapi ketika mereka memohon kepada Allah, seluruh hijab itu dapat menembus sehingga langsung Allah mengijabah doa mereka. Nabi Ayub hanya membuat pernyataan, tapi dengan itu langsung Allah sembuhkan penyakitnya. Hana gelakai berpulih, tapi tok beok gekun anni masaniyad durru, langsung berpulih oleh Allah, karena Allah sudah melihat bagaimana dia sabar terhadap cobaan Allah. Nah. Kemudian ketika hari kiamat terjadi, diterangkan dalam hadis ini para jamaah, ketika para pelaku amal saleh amalnya ditimbang oleh Allah baru kemudian dibalas. Yang memiliki amal salat ditimbang salatnya seberat apa, kemudian diberikan balasan oleh Allah. Yang memiliki amal puasa ditimbang puasanya, kemudian baru dibalas oleh Allah. Yang memiliki amal sedekah ditimbang sedekahnya. Yang memiliki amal haji ditimbang hajinya. Kemudian untuk mereka diserahkan oleh Allah catatan amal. Tapi untuk orang yang sabar terhadap bala yang Allah berikan di dunia, amal sabarnya tidak lagi ditimbang oleh Allah di akhirat, dan tidak lagi untuknya diberikan buku catatan amal. Tidak diukur lagi mereka dengan sebuah ukuran, tapi langsung Allah membalas pahala untuk mereka dengan pahala yang sempurna. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja ditunaikan, disempurnakan untuk orang-orang yang sabar, pahala mereka itu bighairi hisab, dengan tanpa diperhitungkan. Tidak lagi ditegakkan untuk orang yang sabar mizan, tidak lagi dipedulikan untuk mereka catatan amal, tapi langsung dicurahkan
pahala. Sehingga orang-orang ketika melihat orang-orang yang hidupnya di dunia ini penuh dengan bala tapi sabar, diberikan oleh Allah pahala yang tidak diperhitungkan, maka semua orang itu nanti menginginkan, seandainya saya dulu pernah kena digergaji, pernah dipotong, pernah sakit, pernah begini, baru wadenya ni tanya tulah ada hana sakit urut hidupnya, baru wadenya tulah ditanya hana pernah bangkrut, baru wadenya tulah ada hana pernah susah, ada muna susah aku, ada pernah bangkrut ku, ada pernah sakit ku, ada pernah carut ku bugop, ada pernah sakiti ku bugop, baru wadenya wade katakan pahala. Ya. Jadi ini balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang mampu sabar terhadap bala. Dzukira fil khabar anna mu'minan wa kafiran fi zamanil awal intalaqa yasidanis samka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang mukmin dan seorang kafir pada zaman awal dulu, pada zaman yang lalu, keduanya berangkat mengail ikan, menjala ikan. Ya, keduanya berangkat ke pantai untuk menjala ikan. Fa akhadhal kafiru yadhkuru alihatahu fama rafa'a sabqatahu hatta akhadha samkan kasiran. Lalu orang kafir setiap kali ia menebarkan jalannya, dia menyebut nama Tuhannya. Lalu setiap dia mengangkat jalannya dipenuhi dengan ikan. Menurut bukan kafinya, sebut nama Tuhan. Ketika ditebarkan jala, dia sebut nama Tuhan. Ketika diangkat jala, penuh ikan. Wa ja'alal mu'minu yadhkurullah. Orang mukmin rupanya juga ketika menembar jala dia menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, menembar jala. Fala yaji'u syai'un. Tapi tidak ada seekor ikan pun yang masuk ke dalam jalannya. Kun bismillah musibna pohana rongkeun. Nah, thumma asaba samkatan indal ghurub. Hampir waktu maghrib, karab maghrib, baru ada nampak seekor ikan masuk ke dalam jalannya. Wattarabat, dan ikan itu bergerak-gerak. Fawaqa'at filma, kemudian jatuh lagi dalam air. Ana jadeh roh. Satu ikan yang masuk ke dalam jala hampir waktu maghrib, tapi ikan itu karena bergerak-gerak, imlawan meronta-ronta, akhirnya jatuh kembali. Ana jadeh. Faraja al mu'minu wa laisa ma'ahu syai'. Lalu orang mukmin pulang ke rumah karena sudah waktu maghrib, tidak membawa apa-apa. Satu ikan pun dia tidak dapat. Waraja al kafiru waqad imtala'at syakbatahu. Dan orang kafir pun sama, pulang, tapi jalannya dipenuhi dengan ikan. Fa'asafa malakun, maka seorang malaikat merasa sedih. Fa'asafa malakul mu'minul muwakkalu bih. Malaikat yang diwakilkan untuk orang mukmin merasa sedih. Falamma sa'ida ila sama. Tapi ketika malaikat yang sedih tadi memperhatikan nasib orang mukmin itu, ketika dia naik ke langit, arahullahu maskanul mu'minu fil jannah. Allah perlihatkan kepadanya tempat orang mukmin itu di dalam surga. Ketika malaikat itu melihat tempat orang mukmin yang tidak mendapatkan ikan tadi dalam surga, malaikat itu berkata, wallahi ma yadurruhu ma asabahu min ba'da ayyasira ila hadha. Demi Allah, tidak dapat memudaratkannya apapun yang menimpanya setelah dia kembali ke dalam tempat ini. Artinya kalau menurut bahasa kita para jemaah, kalau ini tempat yang dijanjikan oleh Allah kepadanya yang sabar, apapun yang terjadi padanya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Hanayu mengkot saboh jalannya, menyo dibanding dengan surga yang Allah
siapkan. Tidak ada arti apa-apa dia tidak dapat ikan hari ini, tapi kesabarannya dibalas oleh Allah dengan bangunan yang indah sebagai tempat tinggal dalam surga. Baru malaikatnya gedepu. Munaka sayang kat tiagamnya kundanya. Malaikat hana kapu ji merumpok. Ban ke kalau ni langit uman hana pupunya jelengnya. Wa arahu maskanul kafiri finnar. Lalu Allah perlihatkan juga kepada malaikat tersebut tempat tinggal orang kafir di dalam neraka. Faqal, maka ketika malaikat sudah melihat tempat tinggal orang kafir, malaikat berkata, wallahi ma yaghni anhu ma asaba minad dunya ba'da ayyasira ila hadha. Demi Allah, tidak ada manfaat apapun apa yang didapatkannya daripada dunia setelah dia kembali ke tempat ini. Nyo bahasa danyo menyonyo tempat siapkan ya Allah dumpu punya rumpok dunia hanayum. Hana arti mu bajut pi. Munyo ujung-ujung ji keno. Nah, jadi ketika ini disampaikan kepada kita, kita dapat mengambil pelajaran para jemaah bahwa tidak ada artinya cobaan yang kita dapati di dunia apabila dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan oleh Allah berupa pahala untuk kita yang mampu sabar. Begitu juga untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak ada manfaat apapun nikmat yang mereka dapati di dunia ini kalau ternyata mereka telah disiapkan tempat di dalam neraka oleh Allah. Wa yuqalu innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'atin ala arba'ati ajnas. Disebutkan oleh para ulama bahwa di hari kiamat nanti Allah berhujjah untuk 4 orang dengan 4 orang, untuk 4 jenis orang dengan 4 orang. Yahtaju alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Untuk orang-orang kaya Allah tolak hujjah mereka. Allah patahkan hujjah orang kaya dengan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Fa idza qala al-ghani, maka nanti di hari kiamat ketika orang-orang kaya berhujjah, al-ghaniyu al-ghina syaghalani an ibadatika. Wahai Allah, saya disibukkan dengan kekayaan sehingga tidak sempat beribadah kepadamu. Tu dan nak bersalah Tuhan ni. Salah dron ya Allah ilham tu mengkemayang karena ni abi kaya aku. Salah dron ya Allah ilham ke anak aku demong jak mau masjid bi karena ilham ni abi doko aku lehat. Pajang aku demong jak masjid ada aku jaga kide ni abi kafe ku ilham ya Allah. Salah dron anak demong. Nah, apa kata Allah? Allah berhujjah dengan Sulaiman bin Daud. Allah mengatakan, lam takun aghna min Sulaiman falam yamna'hu ghinahu an ibadati. Tidak ada orang yang lebih kaya dari Sulaiman. Kapegahkah kaya kena kafe yang badi boh? Kapegahkah kaya kena toko badi boh? Kapegahkah kaya kena nehun luah lampu sawit? Hana yang lebih kaya dari Sulaiman. Tapi kekayaannya kata Allah lam tamna'hu an ibadati, tidak mencegah dia daripada menyembahku. Kaya Nabi Sulaiman tapi ibadah tidak berdemang. Pualasan tanya yang kaya-kaya demam Allah, anak berdemang ibadah. Gara-gara ledak kebun sawit Nabi ya Allah, anak berdemang semayang. Anak aku jauh kugli ya Allah icu waknya nam bajing loncat macam-macam inan merahet macam-macam dumi lempuh. Kiban hang kuja ya Allah ka ke hang demong jauh masjid. Allah berhujjah dengan Sulaiman. Gebo contoh. Hana seberapa kekayaan kamu kata Allah. Karena Sulaiman lebih kaya, tapi kekayaannya tidak pernah membuat dia terhalangi daripada beribadah kepadaku. Ya, untuk orang kaya.
Kemudian wa yahtaju 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salatu wassalam, kepada para hamba, mungkin menyajina dabuh contoh kepada para pekerja. Dumano te gebangkit li Allah di waktu Allah bangkitkan para pekerja, dia berhujah, ya Allah, saya tidak tempat salat karena saya kerja di tempat orang lain. Hang ku demung temayang, ya Allah, karena aku kerja bagok menyadoh ku piuh hade kerjaan tu temayang ipecat ku hai bi gaji macam-macam. Ketika itu Allah berhujah, ya, dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dikun li Allah subhanahu wa ta'ala, inna Yusufa alaihi salam lam tamna'hu riquhu an ibadati. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam, kehambaannya tidak membuat dia tertegah daripada menyembahku. Berapa puluh tahun para jemaah Nabi Yusuf sebagai hamba. Karena semenjak Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur, lalu ditemukan oleh sebuah kafilah, dibawa ke pasar Mesir, beliau dijual. Semenjak itu berubah status Nabi Yusuf dari orang merdeka menjadi hamba, menjadi budak, hamba sahaya orang lain, menjadi barang yang dimiliki oleh orang, sehingga beliau tidak punya kebebasan. Apa yang diatur oleh orang itulah yang harus beliau lakukan. Sampai kemudian beliau keluar dari penjara. Sudah waktu dewasa beliau, kecil beliau dibuang, di waktu beliau sudah dewasa keluar dari penjara karena beliau dituduh oleh Zulaikha, maka di penjara baru beliau merdeka karena diangkat menjadi seorang menteri di istana Raja Mesir. Baru merdeka apa ya? Tapi di dalam kehambaan beliau itu, beliau tidak menjadikan alasan tidak sempat beribadah. Wahai para pekerja, jangan jadikan pekerjaanmu sebagai alasan kamu tidak sempat beribadah. Karena ada orang lain yang bukan cuma pekerja, tapi hamba sahaya, yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi masih tetap bisa beribadah, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Handeuh walaupun berkatanya hamba. Wa alal fuqara'i bi Isa alaihi salam, sedangkan Allah berhujjah untuk orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulul fakir, orang-orang fakir nanti berkata, inna hajati mana'atni an ibadatika. Ya Allah, kebutuhan-kebutuhanku lah yang membuat aku tidak bisa beribadah kepadamu. Long Nabi, ya Allah, je kurang ngazin. Gara-gara urang gathin, ya Allah, payah kuja ugle, payah kuja geno, payah kuja gede, ku minta berusi urosiare, payah ku aku mukum lang nuhun, ya Allah, gara-garanya hang ku demung ibadah barona. Payah ku tupah cimulho, payah ku tupah jemacah, payah ku tupah yang ulang ya temula, ham demung ya Allah tu ibadah garon. Apa kata Allah ketika kita orang miskin mengatakan ada halangan, yaitu kebutuhan yang membuat kita tidak bisa beribadah? Fayaqul, Allah berfirman, anta kunta ahwaju an Isa. Apakah kamu, kata Allah, lebih miskin daripada Isa? Thogathinkah ngan Isa, kata Allah. Wa Isa lam yamna'hu faqruhu an ibadati. Dan Isa tidak pernah kemiskinannya, kefakirannya membuat dia meninggalkan beribadah kepadaku. Tahu kathin kah ngita? Isa cukup kathin kepada Allah, tapi hana gara-gara kathin hai demung tumaya, hana gara-gara kathin hai demung ibadah kelung. Jadi orang miskin pun tidak bisa berhujjah nanti dengan Allah. Allah punya hujjah untuk mematahkan hujjah mereka. Kemudian wa alal maridi bi Ayyub alaihi salatu wassalam, dan Allah berhujjah terhadap orang-orang sakit dengan Ayyub alaihi salatu wassalam. Fayaqulul marid, orang sakit berkata, mana atil mardu an ibadatika. Ya Allah, penyakitku lah ini yang membuat aku tidak bisa beribadah kepadamu.
hanjuk ku tumayang ya Allah, karena kai me rumah sakit kaji impus ku ya Allah. Ku mudah ya Allah, hanjuk ku tung tumayang ya Allah. Mo ku nyo hana je kurah ya Allah, hana je ku ibadah. Nya na datang kita nyo. Ketika kita menyampaikan alasan bahwa karena kita sakit kita tidak bisa beribadah kepada Allah, fayaqul, Allah berfirman, marduka kana asyaddu ammardu Ayyub alaihi salam. Sakitmukah yang lebih parah atau sakit Ayyub kata Allah? How parah sakit Ayyub? Parah sakitkah parah sakit Ayyub kata Allah. Falam yamna'hu marduhu an ibadati. Ayyub itu sakitnya cukup parah, tapi tidak pernah menghalanginya daripada beribadah kepadaku. Sakit Nabi Ayyub parah tahan. Orangnya kali udah cerita 3 orang. Bisa kita ceritakan kembali, kadang naya anak hadir malamnya. Nabi Ayyub itu dicoba oleh Allah pertama dengan dimatikan semua hewan-hewan ternaknya. Kebun-kebunnya juga semua terbakar. Melalui iblis, ya iblis memerintahkan jin afrit, mati manduk. Kemudian rumah tempat tinggal anaknya diangkat oleh jin afrit, dibalik sehingga anak-anak Nabi Yusuf pun meninggal semua. Kemudian Nabi Ayyub dihembuskan oleh iblis di hidungnya, lalu badannya mulai gatal-gatal. Beliau menggaruk badan beliau dengan kuku, tidak mempan sampai dengan dengan porselin. Beliau menggaruk dengan keramik, dengan tembikar namanya. Beliau menggaruk sampai lama kelamaan ini daging-daging menjadi copot. Kemudian pelan-pelan menjadi membusuk sehingga beliau sudah berbau, sehingga beliau diasingkan, dibuang oleh masyarakatnya ke tepi gunung, ditempatkan di sebuah kandang hewan ternak, sehingga istri-istri beliau pun mulai meninggalkan beliau kecuali satu yang bernama Rahmah. Puluhan tahun tadi, sekitar 40 tahun dalam satu riwayat, tapi tidak pernah beliau meninggalkan beribadah kepada Allah. Menurut dalam cerita Israiliyat, beliau pun mengadu kepada Allah, mengatakan bahwa beliau sudah mulai mudarat, anni masyanna duru, karena beliau khawatir ulat-ulat yang sudah tumbuh di dagingnya memakan daging yang berupa hati dengan lisan, sehingga tidak bisa lagi beliau mengingat dan menyebut Allah. Baru beliau mengatakan anni masyanna duru. Para jemaah, hana terhalangi Nabi Yusuf daripada beribadah. Nah, lalu kalau kita perhatikan cerita ini para jemaah, apa yang membuat kita nanti bisa beralasan kepada Allah kita meninggalkan ibadah? Puadra yang juga alasan legdanyo sehingga hana ada semayang. Puadra juga alasan legdanyo sehingga hana ada puasa. Pualasan ya Allah hanya puasa sakit mah ko. Mungkin terima alasan danyo sakit mah ya Allah. Puadra alasan anak semayang. Ya Allah hanya semayang ku toy luwe ko. Nya ni alasan. Bekah luwe ko. Nya je alasan. Kalau kita perhatikan cerita ini para jemaah, tidak ada alasan yang bisa diterima oleh Allah kita tidak beribadah kepadanya. Maka Imam Syafi'i baru mengatakan baru gugur talab salat kepada kita ketika kita sudah mati atau sudah tidak lagi berakal. Kau mati atau kau pungo baru gugur. Sakit dong, sakit dadak nada apa yang semayang. Nah, cuma kalau Imam Malik dan Imam Hanafi asal tidak mampu lagi bergerak menggerakkan kepala walaupun kita masih berakal, kagugur dalam semayang. Kanada mulai hai boleh nyan menyorot mazhab Malik dengan Hanafi hana payah semayang deh. Payah ada punya maju dekat di nada ada tu hanjut dadang mazhab Syafi'i dan payah dadang mazhab Malik. Tapi danyo jangankan nada menyimpus mentang ke hana semayang. Tapi hana mazhabnya ya, ada enam mazhab diimpus hana wajib semayang kan mazhabnya payah dadang. Tapi hana mazhabnya, hana mazhab. Tang hana madhab, hana padang berarti ya. Ya,
Fala yakunu li ahadin indallahi udhrun yaumal qiyamah. Maka tidak ada satu orang pun nanti di hari kiamat yang bisa menampakkan odornya kepada Allah, yang bisa menyampaikan odornya kepada Allah. Wa kanu salihuna rahimahullahu taala yafrahuna bil mardi wasyiddah li ajali anna fihi kaffaratul lidzunub. Sedangkan hamba-hamba Allah yang saleh, para salaf, para salihun, orang-orang yang saleh yang dirahmati oleh Allah, mereka merasa berbahagia, merasa senang dengan penyakit, dengan kesusahan yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka tahu bahwa di dalam sakit, bahwa di dalam kesusahan itu terdapat kafarat, pengampunan lidzunub, bagi dosa-dosa. Depu liurunyan, gepu ampun dosa dia punya sakit. Maka ketika sakit mereka happy. Kanyo ketika sakit stres, utama sakit. Mereka ketika sakit happy, tenang, bahagia, bagah pulih penyakit. Kanyo susah ada. Kenapa mereka bisa senang, bisa happy? Karena mereka tahu di balik sakit itu ada satu nikmat yang sangat besar, yaitu terampuninya dosa. Dzukira an Abi Darda radhiyallahu an qal an-nasu yakrihunal faqra wa ana uhibbuh wa yakrihunal mauta wa ana uhibbuh wa yakrihunas saqama wa ana uhibbus saqam takfira wa ana uhibbu as-saqamu takfiran lil khataya wa uhibbul faqra tawaddu'an li rabbi wa uhibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi. Disebutkan daripada Abi Darda radhiyallahu an, Rasulullah berkata, orang-orang benci kepada kefakiran, sedangkan saya sangat menyukainya. Orang-orang benci kepada kematian, sedangkan saya sangat merindukannya. Orang-orang benci kepada penyakit, sedangkan saya sangat menyukainya, kata Rasulullah. Kenapa? Saya menyukai penyakit, kata Rasulullah, karena di situ takfiran lil khataya, ada janji pengampunan dosa. Saya menyukai kefakiran karena di situ terdapat sikap merendahkan diri kepada Tuhanku, dan aku merindukan kepada kematian karena aku rindu bertemu dengan Tuhanku. Maka Rasulullah galak gegasin, kata apakah Rasulullah galak sakit? Karena wate sakitnya gepe ampun dosa. Maka Rasulullah galak gegasin karena wate gasin tanyo tawadu merendah diri. Tabak menyuka kaya ka sombong. Maka Rasulullah galak ge kemati karena dengan kematianlah kita bisa cepat bertemu dengan Tuhan kita. Ngan mati dan yang merumpok Allah. Nyana mati hanya merumpok Allah. Maka kalau ingin cepat bertemu dengan Allah, cita-citakanlah segera mati. Mamnya berle bagah mati ke pudak mubah. Bah mana yang gede? Ya, na mubah. Ya, ubi sepengetahuan lu ngene oh. Ulama bak katanya lung kalau bes pengetahuan lu hayang hana lung debu lah hana debu kan tidro pernah lung temu ulama sakit hang temja rumah sakit asai sakit ge nang gambar menguyak biji han bau orang lain tapi hana lung pegahnan ulama nyan baron hana temja rumah sakit sebab wallahu alam mungkin ya penyebabnya nya hana galak gede thai nyan udit di dunia. Makin lama kita hidup di dunia, makin lama kita bertemu dengan Allah. Makin cepat kita berangkat dari dunia ini, makin cepat kita bertemu dengan Allah. Ya, barangnya. Nan menteng kajian katanya, 5 menit deh. Oh, nama teh jumnyan bagan hati lam tapi. Ha? Oh ya. Kita kun ta hadis tu. Ya. Waruya an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud semoga Allah ridha kepada beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasulullah bersabda, salasun man ruziqahunna
faqad ruzika khairad dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada, was-sabru 'alal bala, wad-du'a'u indar raha. 3 perkara kata Rasulullah, siapapun yang diberikan, dirizkikan oleh Allah dengan 3 perkara tersebut, maka sungguh orang itu telah dikaruniai oleh Allah 2 kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. So yang gebinyan li Allah, maka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat telah Allah berikan kepadanya. Apa yang 3 perkara tersebut? Yang pertama, ridha bil qada. Ridha dengan ketetapan Allah. Yang ditetapkan di Allah katanya ridha. Artinya hidup ini tidak ada kata mengeluh, cuma menjalani saja. Ya. Yang kedua, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap bala. Tidak ada sedikit pun keluhan, dia menghadapi dengan sabar. Yang ketiga, ad-du'a'u indar raha, berdoa ketika dalam keadaan senang. Sebab punya susah tak biasa berdoa. Punya tengah susah tak biasa berdoa. Punya tengah sakit kamu doa biasa berdoa. Tanya tiga pegah berdoa tiga teh sakit, meratip teh gempa. Wate senang doa. Ketika Allah memberikan kita sifat ketika senang kita tetap mau bermunajat berdoa kepada Allah, ketika kita diberi bala kita sabar, ketika kita menjalankan ketentuan Allah di hidup di dunia ini kita ridha, maka itulah kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nyok kasih neno. Tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wasalli wa rabbi.